Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fa hadhihi al-qadiyatu laysat kharijatan 'anil qadiyatain. Jikalau kamu berkata atau bertanya, sesungguhnya qadiyah ini tidaklah keluar daripada dua qadiyah. Yang dimaksud hadhil qadiyah adalah an-nabidu haramun. An-nabidu haramun. Kalau ada pertanyaan, an-nabidu haramun itu kan tidak keluar dari dua qadiyah yang pertama. Dua qadiyah yakni muqaddimah yang menjadi muqaddimah ula dan qadiyah yang menjadi muqaddimah yang kedua. An-nabidu muskirun wal muskiru haramun, lalu an-nabidu haramun. An-nabidu haramun itu kan tak keluar dari dua qadiyah yang pertama. Walaysat zaidatan alaihima, dan tidak lebih daripada qadiyataini. Kalau kamu bertanya seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah, annama tawahhamta haqqun min wajhin wa walatun min wajhin, bahwa sesungguhnya yang kamu bayangkan itu adalah benar dari satu sisi, tapi keliru di sisi yang lain. An-nabidu haramun itu kan di depan dikatakan sebagai natijah. Di mana salahnya, di mana benarnya? Amal gharatu, adapun salahnya ialah fahuwa, maka adapun gharat, anna hadhihi qadiyatun salisatun, bahwa sesungguhnya ini an-nabidu haramun adalah qadiyah yang ketiga, yang posisinya sebagai natijah. Lianna qaulaka an-nabidu haramun ghairu qaulika an-nabidu muskirun, karena perkataanmu an-nabidu haramun itu bukanlah perkataanmu an-nabidu muskirun. Wa ghairu qaulika, dan bukan perkataanmu al-muskiru haramun. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada tiga qadiyah, ya. An-nabidu haramun itu beda dengan an-nabidu muskirun, dan beda juga dengan al-muskiru haramun. Bal hadhihi salatu muqaddimatun mukhtalifatun, bahkan adapun yang tiga ini adalah beberapa muqaddimah yang berbeda. Mungkin yang dimaksud beberapa qadiyah, ya. Karena yang ketiga itu bukan muqaddimah tapi kesimpulan. Walaysa fiha takrirun aslan, dan tidaklah terdapat pada hadis salas, tidak terdapat pengulangan sama sekali, karena 1, 2, dan 3 itu berbeda, jadi tak terjadi pengulangan. Badin natijatu al-lazimatu wailul muqaddimati al-multazamati, melainkan adapun natijah yang pasti lahir bukanlah beberapa muqaddimah yang jadi pegangan. Muqaddimahnya adalah an-nabidu muskirun wal muskiru haramun, lalu lahir natijah an-nabidu haramun. Salahnya di situ. Wa amma wajhu kaunihi haqqan, adapun alasan adanya perkataanmu adalah benar, kan ada benarnya. Fahuwa, maka adapun wajhu kaunihi haqqan, anna qaulaka, ialah bahwa sesungguhnya perkataanmu al-muskiru haramun, perkataanmu al-muskiru haramun, adapun yang memabukkan itu adalah haram. Yasmalu, adalah mencakup apa al-muskiru haramun, biumumihi, dengan keumumannya al-muskiru haramun, mencakup an-nabidh kepada nabidh, alladzi nabidh
Huwa yang ada pun tadi ahadul muskirati adalah salah satu dari hal-hal yang memabukkan. Memang ada benarnya karena pernyataan al-muskiru haramun di dalamnya tercakup bahwa an-nabi itu haramun. Apa bedanya muskir dan nabil? Nabil itu pasti muskir itu belum tentu nabil. Muskir itu umum, nabi itu khusus. Khusus kan include di dalam umum. Faqauluka an-nabi itu haramun. Adapun perkataanmu an-nabi itu haramun, yang tawi adalah tercakup, include fihi di dalam perkataan al-muskiru haramun. An-nabi itu haramun yang dijadikan kesimpulan itu sesungguhnya kan sudah include masuk di dalam pernyataan al-muskiru haramun. Lakin bil quwwati la lil fi'li, akan tetapi secara potensial bukan secara real. Masuk bil quwwah secara potensial, la bil quwwah tidak secara real ya. Ada potensial, ada real ya. Orang mengatakan al-khamru muskirun, khamr itu memabukkan. Apakah potensial, apa real? Kalau orang mengatakan al-khamru muskirun, sementara khamrnya masih ada di dalam botol, belum diminum, yaitu namanya memabukkan secara potensial. Punya potensi untuk memabukkan. Tapi ketika sudah diminum dan orangnya benar-benar mabuk, itu namanya muskir bil fi'li, real mabuk. Di sini juga an-nabi itu haramun itu sesungguhnya masuk di dalam pernyataan al-muskiru haramun, tapi masuk secara potensial, bukan masuk secara real. Wa qad yahduru al-amu fi dhihni wa la yahduru al-khasu. Kadang hadir apa yang umum di dalam pikiran, tapi tidak hadir apa yang khusus. Orang mengatakan rajulun laki-laki, hadir di dalam pikiran, tapi tidak hadir orang yang namanya Muhammad di dalam pikiran. Faman qala, barang siapa mengatakan al-jismu mutahayyizun, jisim itu pasti mengambil tempat. Rubama la yaftur bi balihi, mungkin tidak terlintas di dalam pikirannya aman. Zalikal waqta, pada waktu itu, an-sa'laba mutahayyizun, bahwa sesungguhnya kancil itu mengambil tempat. Apa hubungannya kancil dan jisim? Kancil itu merupakan bagian daripada jisim. Orang mengatakan jisim itu mengambil tempat. Kata-kata jisim terlintas di dalam pikiran, tapi bisa saja kancil sebagai yang kos tak terlintas di dalam pikiran. Yang am terlintas, yang kos tak terlintas. Wadubama la yaktur bibalihi as-sa'labu fadlan an yakturu bibalihi annahu mutahayyizun. Bahkan mungkin tak terlintas di dalam benaknya umat, tak terlintas apa kancil. Fadlan an yakturu bibalihi annahu mutahayyizun, apalagi terlintas di dalam benaknya aman bahwa sesungguhnya kancil itu adalah mengambil tempat. Kalau orang mengatakan al-jismu mutahayyizun, bisa saja sa'lab sebagai barang jisim itu tak terlintas. Bahkan bukan hanya sa'labnya, apalagi bahwa kancil itu mengambil tempat tambah tidak terlintas. Ini sebagai contoh. Jadi kadang-kadang yang am itu terlintas di dalam benak, sementara yang khos itu tidak.
Seperti al-muskiru haramun. Al-muskiru itu kan am. An-nabi itu haramun itu khos. Ketika mengatakan al-muskir, muskirnya masuk dalam pikiran. Tapi kadang-kadang tak terlintas yang namanya nabi. Fa'idan an-natijatu mawjudatun fi ihdal muqaddimataini. Jadi kesimpulan itu sesungguhnya adalah terdapat di dalam salah satu di antara dua muqaddimat. An-nabi itu muskirun, wa kullu muskirin haramun. Sesungguhnya apa yang nanti dijadikan kesimpulan sudah ada dalam muqaddimah itu, tapi bil quwwatil qaribah, dengan potensi yang dekat, bukan real. Wal mawjudu bil quwwatil qaribati, adapun barang maujud secara potensial yang dekat, rubbama yudhannu, mungkin saja diduga, annahu, bahwa sesungguhnya maujud bil quwwah adalah maujudun bil fi'li, maujud secara real. Ini jawaban terhadap pernyataan bahwa sesungguhnya yang ketiga itu tidak ada yang ketiga, cukup muqaddimah ula, muqaddimah tsaniyah. Untuk apa yang ketiga? Jawabannya tadi. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadhihi natijata, bahwa sesungguhnya kesimpulan ini, la takhruju minal quwwati ilal fi'li, itu tidak lahir, tidak keluar, tidak lahir dari yang potensial kepada yang real, bimujarradil ilmi bil muqaddimataini, hanya semata-mata tahu dengan dua muqaddimah. Dengan hanya tahu pada dua muqaddimah, maka kesimpulan itu masih bersifat potensial, bukan real. Malam tuhdir al muqaddimataini fi dhihni, sepanjang engkau tidak menghadirkan dua muqaddimah di dalam pikiran, wa tuqdir bi barikah, dan sepanjang engkau tidak menterlintaskan di dalam benakmu, wajh wujudin natijah, akan alasan adanya natijah fil muqaddimataini, di dalam dua muqaddimah, ada bil quwwati, secara potensial. Fa idza ta'ammalta dzalika sarat an-natijatu bil fi'li, bila mana engkau merenungkan akan hal itu, maka menjadilah kesimpulan itu menjadi sesuatu yang real kalau direnungkan. Idza yab'udu, karena tak mustahil. Bisa tak mustahil, bisa tidak jauh, tak ganjil, tak aneh. Tidak aneh, tak mustahil, an yandura an-nadiru ila baulatin muntafihatil batni. Tidak mustahil ada orang yang melihat kepada seekor bagel muntafihatil batni, yang kembung perutnya. Bagel itu adalah hayawan hasil kawin silang antara kuda betina dengan keledai jantan. Lahirlah yang namanya bagel. Bagel ini tidak mungkin melahirkan anak. Bagel ini pasti tidak punya anak. Mungkin saja ada orang melihat bagel, melihat bagel perutnya itu kembung besar, fayatahwahamu annaha hamilun, lalu dia menyangka bahwa bagel itu adalah hamil. Oh, ini hamil ini, karena belum ada analisa, bisa saja menduga dia hamil. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu kepada nazir,
Hal ta'lamu annal baulata akilun la tahmilu, apakah kamu tahu bahwa baul itu adalah mandul yang tak mungkin hamil? Fayaqulu, maka menjawab siapa Nabi, nah iya saya tahu bahwa baul itu tidak mungkin hamil. Wa hal ta'lamu anna hadhihi baulatun, apakah kamu tahu bahwa ini adalah bagal? Fayaqulu na'am, lalu dia menjawab iya, tapi kok punya dugaan dia itu hamil. Fayuqulu, lalu dikatakan kaifa tawahhamta annaha hamilun, bagaimana mungkin kamu menyangka bagal itu hamil? Fayata'ajjabu min tawahhumi nafsihi, maka dia heran terhadap sangkaan dirinya. Iya ya. Ma'a ilmihi bil muqaddimataini, padahal dia tahu dengan dua muqaddimah itu. Oleh karena itu penting yang natijah yang dikatakan ketiga itu harus dikeluarkan. Idznadumuhuma, karena adapun susunannya muqaddimataini adalah begini. Anna kulla baulatin akhirun, bahwa setiap baul itu adalah pasti mandul. Wa hadhihi baulatun, adapun ini adalah baul. Fa hiya idzan akhirun, dengan demikian dia itu adalah mandul. Jadi pentingnya mengeluarkan natijah ini, ya kan? Wal intifahu lahu asbabun, adapun yang namanya intifak kembung itu memiliki sebab-sebab. Fa'idzan intifaquha min sababil akhar, jadi kembungnya bagan itu adalah karena sebab yang lain. Itu merupakan penjelasan terhadap bahwa kadang-kadang yang itu tersirat di dalam benak, sementara yang khos itu belum. Walamma kana sababul khasu, wallahu a'lam. Al-Fatihah.